Seorang jutawan sedang berjalan-jalan di taman kota ketika ia melihat mantan asisten rumah tangganya duduk di bangku taman bersama kedua anaknya, dan semua yang selama ini ia sembunyikan tiba-tiba muncul ke permukaan. Rizky terpaku di tengah jalan. Ayu ada di sana tanpa tahu bahwa ia sedang memandanginya dari jarak kurang dari 20 meter. Dan dari situlah segalanya bermula. Rizky tidak mampu menggerakkan satupun otot tubuhnya selama hampir 10 detik. Taman itu terus bergerak di sekelilingnya. Orang-orang berlalu lalang, burung-burung berkicau di pepohonan, namun semua itu seolah ada di tempat lain, di dunia yang terpisah dari apa yang sedang ia rasakan saat itu. Ayu duduk di bangku kayu dengan kedua bocah di sampingnya, stroller terparkir di dekatnya, dan ekspresi seseorang yang telah menemukan kedamaian di tempat yang sederhana, pada suatu sore hari Sabtu, di bangku taman, dengan anak-anaknya di sisi. Ia belum melihat Rizky. Kedua bocah itu memegang mainan di tangan mereka dan mengobrol satu sama lain dengan energi yang hanya dimiliki anak-anak kecil sepanjang waktu. Dan Ayu sesekali sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah mereka, memperhatikan apa yang mereka bicarakan dengan kepedulian yang langsung ia kenali. Karena itu adalah kepedulian yang sama yang ia tunjukkan pada segala sesuatu yang melewati tangannya saat ia bekerja di rumahnya. Rizky telah mempekerjakan Ayu 4 tahun lalu untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah besarnya di Kompleks Perumahan Gatet di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Ia datang melalui yayasan penyalur tenaga kerja dengan referensi yang sempurna, tepat waktu, serius, dan diskret, lalu bekerja di rumahnya selama hampir 1 tahun penuh tanpa menimbulkan masalah apapun. Rizky jarang berpapasan dengannya di siang hari karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar, bepergian untuk urusan bisnis atau terkurung di kantornya yang berada di lantai teratas gedung perkantoran miliknya di kawasan SCBD, Sudirman. Perusahaan yang telah ia bangun selama 15 tahun bergerak di bidang logistik skala besar, dengan kontrak di 5 provinsi dan portofolio klien yang mencakup nama-nama besar di industri retail nasional. Dan perusahaan itu menuntut kehadirannya yang konstan, sebuah perhatian yang telah ia pelajari untuk diutamakan di atas segalanya sejak sangat dini. Ayu membersihkan, menata, meletakkan segalanya pada tempatnya, lalu pergi tanpa membuat keributan. Baru pada bulan ke-10 segalanya berubah, dan berubah dengan cara yang tidak pernah Rizky duga dan tidak pernah ia tangani dengan benar. Ia tiba di rumah pada suatu malam Jumat, lebih awal dari biasanya, membatalkan makan malam bisnis di menit terakhir karena ia benar-benar kelelahan, dengan kepala berdenyut dan kesal dengan segalanya, dan menemukan Ayu masih ada di rumah karena ia tinggal lebih lama untuk menyelesaikan pembersihan menyeluruh yang ia sendiri minta di awal minggu itu. Mereka berpapasan di dapur. Ayu sedang menyimpan perlengkapan kebersihan di lemari bawah wastafel sementara Rizky langsung menuju kulkas tanpa memperhatikan apapun. Namun kemudian Ayu mengucapkan selamat malam dengan suaranya yang tenang itu dan tanpa sadar Rizky menoleh dan melihatnya dengan sungguh-sungguh untuk pertama kali. Bukan berarti ia tidak pernah memandangnya sebelumnya. Melainkan malam itu ia memandang dengan cara yang berbeda, dengan kepala yang kosong dari rapat dan target dan kontrak, dan ia melihat seorang wanita berusia 28 tahun dengan rambut dikepang, celemek terlipat di lengannya, dan sepasang mata paling jujur yang pernah ia temui dalam waktu lama mereka mengobrol selama 40 menit di dapur itu. Percakapan nyata pertama yang mereka lakukan dalam hampir setahun berbagi ruang yang sama. Dan dalam 40 menit itu Rizky menemukan bahwa Ayu pindah dari pedalaman Jawa Tengah ke Jakarta pada usia 19 tahun. Bahwa ia bekerja di 3 pekerjaan sekaligus selama 2 tahun untuk membayar kursus administrasi bisnis yang tidak pernah ia selesaikan karena keuangannya tidak mencukupi. Dan bahwa ia masuk ke dunia kebersihan bukan karena kurang pilihan, melainkan karena gajinya bagus, jadwalnya pasti, dan ia menghargai keduanya di atas segalanya. Ketika Ayu pergi malam itu, Rizky berdiri terpaku di meja dapur, tidak mampu menamai dengan tepat apa yang baru saja terjadi. Dan dalam hari-hari berikutnya ia menyadari bahwa ia mulai tiba di rumah pada jam-jam ketika ia tahu Ayu masih ada di sana. Dan ketika mereka berpapasan di dapur atau di lorong, percakapan-percakapan itu semakin panjang tanpa satupun dari mereka merencanakannya. Dalam bulan-bulan berikutnya, hal itu tumbuh perlahan, tanpa satupun dari mereka merencanakannya, tanpa satupun dari mereka berbicara tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ayu terus datang bekerja, Rizky terus tiba di rumah.
Dan di tengah semua itu, mereka semakin dekat dengan cara yang terasa alami saat sedang terjadi. Namun yang tidak pernah Rizky miliki keberanian untuk diakui kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri secara utuh. Karena ada bagian darinya yang tahu bahwa ia sedang melewati batas yang tidak seharusnya dilewati dan bahwa konsekuensinya akan jauh lebih rumit dari masalah bisnis apapun yang pernah ia selesaikan. Ketika Ayu hamil, ia panik. Bukan kepanikan yang ia tunjukkan kepadanya secara langsung. Itu adalah jenis kepanikan yang berubah menjadi dingin, yang berubah menjadi jarak, yang berubah menjadi serangkaian keputusan yang diambil terlalu cepat, tanpa memikirkan konsekuensi nyata dari masing-masingnya. Ia menghubungi pengacaranya, menandatangani perjanjian keuangan, dan memberitahu Ayu bahwa ia harus pergi dari rumah dan pergi dari hidupnya, karena hal ini tidak bisa berlanjut. Ayu pergi tanpa berteriak, tanpa menangis di hadapannya, tanpa membuat adegan apapun. Dan itulah hal yang paling membekas di kepala Rizky selama 3 tahun berikutnya. Diamnya Ayu ketika ia berkata bahwa ia mengakhiri segalanya. Karena diam Ayu bukanlah diam orang yang menerima, melainkan diam orang yang memahami dengan tepat apa yang sedang terjadi dan memutuskan bahwa ia tidak akan memberinya kepuasan melihat bahwa itu menyakitkan. Ia tidak tahu bahwa itu adalah kembar. Ayu tidak pernah mengatakannya dan ia tidak pernah bertanya karena tidak pernah membuka ruang bagi Ayu untuk mengatakan apapun. Karena pengacara memang dikontrak untuk membangun tembok di antara keduanya yang tidak membiarkan informasi apapun melewatinya dari satu sisi ke sisi lain. Perjanjian yang disusun pengacara itu memiliki klausul yang ditandatangani Ayu tanpa mempertanyakannya saat itu, sebuah klausul yang menyatakan bahwa ia menerima sejumlah uang sekaligus dan sebagai imbalannya tidak menghubungi Rizky, tidak pula menuntut pengakuan paternitas. Dan Rizky telah menandatangani surat itu dengan keyakinan bahwa ia sedang menyelesaikan masalah, padahal kenyataannya ia sedang menciptakan hutang yang tidak akan pernah bisa dilunasi oleh jumlah uang apapun. Rizky mengira hal itu menyelesaikan segalanya. Ia mengira sebuah tanda tangan di atas kertas bisa menutup sebuah kisah sepenuhnya dan meninggalkan segalanya di belakang. Ia menghabiskan 3 tahun mempercaya itu, karena lebih mudah daripada menghadapi apa yang telah ia lakukan, dan karena hidupnya terus berjalan seperti biasa, dengan rapat dan kontrak dan perjalanan, kompleks perumahan gated dan kantor di lantai teratas, dan segalanya di tempat yang seharusnya. Ia membuka 2 kantor cabang baru dalam 3 tahun itu, menutup kontrak terbesar dalam sejarah perusahaannya, membeli apartemen di Bali yang tidak pernah ia gunakan karena tidak pernah punya waktu untuk pergi ke sana. Dan tidak ada satupun dari semua itu yang cukup untuk sepenuhnya membungkam bagian dari kepalanya yang tahu bahwa ada sesuatu yang salah di dasar segalanya. Sesuatu yang telah ia dorong menjauh, namun yang tidak menghilang, hanya berdiam menunggu. Di bangku kayu di tengah taman itu, dengan kedua bocah di sampingnya dan stroller terparkir di trotoar berbatu, kenyataan yang telah ia dorong menjauh selama 3 tahun itu sedang duduk kurang dari 20 meter darinya, menatap ke arahnya, tanpa tahu bahwa ia ada di sana. Rizky melangkah 1 kali, lalu sekali lagi. Kedua kakinya berjalan sebelum kepalanya memutuskan apapun dan ia menyadari bahwa ia sedang mendekati bangku itu tanpa membuat keputusan sadar untuk melakukannya. Seolah tubuhnya telah membuat keputusan yang masih ditunda oleh kepalanya. Saat itulah bocah bertopi itu menoleh ke arahnya lagi, kali ini dengan perhatian lebih, dan menyikut lengan saudaranya di sebelah. Keduanya memandang Rizky pada saat yang sama dengan sepasang mata yang sangat ia kenali, karena ia melihat pasang mata yang sama di cermin setiap pagi saat ia bercukur. Dan perutnya berbalik dengan cara yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun, dengan intensitas yang bukan fisik namun ia rasakan di seluruh tubuhnya dengan cara yang sama. Ayu mengangkat wajahnya. Ia melihat Rizky. Selama 1 detik penuh, tidak satupun dari mereka melakukan apapun. Tidak satupun dari mereka bernapas dengan irama normal. Taman itu terus ada di sekeliling mereka dengan segala kebisingan dan gerak dari sebuah sore yang biasa. Namun di antara keduanya terdapat jarak 3 tahun yang lebih berat dari apapun yang bersifat fisik. Rizky, katanya menyebut namanya dengan pelan, bukan seperti terkejut, melainkan seperti seseorang yang mengonfirmasi sesuatu yang tidak ingin ia konfirmasi. Ia berhenti 2 meter dari bangku itu. Dari dekat, Ayu tampak berbeda dari yang ia ingat. Tidak lebih buruk, tidak lebih baik, berbeda,
Dengan ketegasan di wajahnya yang tidak ada saat ia lebih muda, cara ia menopang tubuhnya sendiri yang mengatakan bahwa ia telah melalui banyak hal dan telah melewati semuanya tanpa tunduk. Dan ada martabat dalam hal itu yang tidak bisa ia abaikan. Kedua bocah itu terus memandangnya tanpa berkedip, dan yang bertopi memiringkan kepalanya ke samping dengan rasa ingin tahu langsung yang dimiliki anak-anak ketika mereka belum belajar menyembunyikan apa yang sedang mereka pikirkan. Aku tidak tahu kamu sering ke sini, kata Rizky. Dan itu terdengar persis seabsurd kenyataannya, karena tidak ada kalimat yang tepat untuk momen itu dan ia tahu itu lebih baik dari siapapun. Ayu tidak langsung menjawab. Ia memandang kedua bocah itu, meletakkan tangannya di lutut yang terdekat dengannya, dalam gerakan otomatis seseorang yang melakukan itu 100 kali sehari, lalu mengembalikan matanya ke Rizky dengan ketenangan yang berbeda dari ketidakacuhan. Itu adalah jenis ketenangan yang mahal untuk dibangun dan yang tidak muncul begitu saja. Muncul setelah banyak hal yang sulit. Aku kesini setiap hari Sabtu. Dekat dari tempat kami tinggal. Ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan atas itu. Ia berdiri dengan setelan jas birunya yang harganya lebih dari gaji bulanan yang pernah ia bayarkan kepadanya 3 tahun lalu, tanpa tidak pada tempatnya di samping bangku kayu itu. Dan kedua bocah itu terus memandangnya dengan sepasang mata yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang tidak pernah ia miliki keberanian untuk diajukan. Bocah tanpa topi itu menurunkan mainan yang dipegangnya, sebuah mobil-mobilan plastik merah, dan memandang ibunya dengan keseriusan yang dimiliki anak kecil ketika merasa bahwa momen itu penting, meski tidak memahami semua yang sedang terjadi. Bu, apakah pria ini ayah kita? Kalimat itu keluar bersih, langsung, tanpa drama sama sekali, dengan kelugasan seseorang yang bertanya di mana jus buah atau apakah akan hujan, dan menghantam tepat di dada Rizky dengan kekuatan yang tidak ia siapkan untuk diterima. Karena itu adalah persis jenis pertanyaan yang tidak bisa disiapkan untuk diterima. Pertanyaan paling sederhana dan paling berat sekaligus. Ayu memejamkan matanya selama setengah detik. Ketika membuka, ia sedang memandang anaknya, bukan Rizky. Dan jawaban yang ia berikan diucapkan pelan, namun cukup jelas bagi Rizky untuk mendengar setiap katanya. Iya. Bocah bertopi itu lalu memandang Rizky lagi, kali ini dengan ekspresi yang berbeda, bukan lagi rasa ingin tahu murni, melainkan sesuatu yang lebih berat tercampur di dalamnya. Ekspresi seorang anak yang sedang mencoba menyesuaikan informasi baru dengan semua yang sudah ia ketahui. Dan ia bertanya dengan suara langsung yang sama seperti saudaranya, "Kenapa kamu tidak pernah datang?" Rizky membuka mulutnya, lalu menutupnya. Tidak ada jawaban untuk itu, atau lebih tepatnya, ada jawaban. Namun itu rumit dan memalukan dan penuh bagian yang tidak pernah ia akui kepada siapapun. Dan tidaklah adil untuk melemparkan semua itu kepada dua anak berusia 3 tahun di bangku taman pada suatu sore Sabtu. Pertanyaan itu menggantung di udara tanpa terburu-buru pergi. Dan Rizky terus memandang bocah bertopi itu dengan pertanyaan itu di hadapannya, tidak mampu berpaling. Karena anak-anak mengajukan jenis pertanyaan ini, menatap langsung ke mata, tanpa berkedip dan tanpa memberikan jalan keluar. Dan satu-satunya hal yang mampu ia katakan adalah bahwa ia belum punya jawaban yang cukup baik, namun ia akan menemukannya. Dan bocah itu merenungkan itu sejenak sebelum memandang ibunya, seolah memintanya untuk menerjemahkan apa artinya itu. Ayu bangkit dari bangku itu perlahan, merapikan dres batiknya, dan berdiri dengan kedua anak di sampingnya, satu di setiap sisi. Dan ada sesuatu dalam cara ia memposisikan dirinya yang dengan jelas mengatakan bahwa ia tidak ada di sana untuk memudahkan apapun bagi Rizky, bahwa ia telah membangun perlindungan di sekeliling anak-anak itu yang tidak akan ditembus siapapun tanpa izinnya dan bahwa keputusan untuk mengizinkan atau tidak sepenuhnya ada di tangannya. Rizky, aku tidak mau masalah. Kita punya perjanjian bermaterai dan aku menghormati setiap baris darinya. Suaranya tegas, tanpa amarah, namun dengan batas yang jelas yang ia rasakan dengan penuh ketepatan. Aku tahu, katanya, aku salah. Ia memandangnya dalam waktu lama, tanpa berkata apapun, dan Rizky tidak mengalihkan pandangannya kali ini.
Ia berdiri di sana menghadapi apa yang telah ia lakukan secara langsung untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, merasakan beratnya dengan cara yang tidak pernah dibiarkan dirasakannya oleh rapat bisnis manapun, perjalanan manapun, atau kontrak yang ditutup manapun, karena kesuksesan profesional telah menjadi alasan yang ia gunakan selama 3 tahun untuk tidak harus melihat bagian dirinya yang tahu apa yang telah ia lakukan. Kedua bocah itu terdiam, merasakan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi di antara orang-orang dewasa itu, tanpa tahu bagaimana menamakannya, dan taman itu terus ada di sekeliling mereka. Dengan sinar matahari sore menghantam jalan berbatu, dan bunga-bunga berwarna di tepiannya, dan pohon-pohon besar memberikan bayangan ke bangku tempat Ayu duduk. Mudah untuk bilang salah, jawabnya akhirnya, tanpa meninggikan suara, tanpa mendramatisasi, hanya menyatakan sebuah fakta dengan dinginnya seseorang yang telah memproses semua itu jauh sebelumnya dan tidak perlu lagi teremosi karenanya agar itu menjadi kenyataan. Yang kamu lakukan adalah mengusir seorang wanita hamil dengan selembar surat bermaterai lalu menghilang. Itu bukan kesalahan, Rizky. Itu adalah pilihan yang kamu buat dengan tenang dan dengan pengacara di sampingmu. Ia tidak akan memperdebatkan itu karena Ayu benar dalam setiap katanya. Dan berdebat adalah cara untuk mencoba membagi tanggung jawab yang hanya miliknya. Suratnya adalah pilihannya, pengacaranya adalah pilihannya, diam selama 3 tahun adalah pilihannya. Dan kini ia berdiri di taman, memandang 2 anak yang tidak ia kenal dan seorang wanita yang telah membangun seluruh hidupnya tanpa dia. Karena itulah yang tersisa setelah ia memutuskan bahwa lebih mudah untuk menutup pintu daripada berdiri di luarnya, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Aku ingin bicara, katanya, tidak di sini, tidak sekarang, jika kamu tidak mau, tapi aku perlu berbicara denganmu dengan sungguh-sungguh, tanpa pengacara, tanpa surat, tanpa perantara apapun lagi. Ayu memandang anak-anaknya, lalu memandangnya, dan ada pertempuran yang terjadi di dalam dirinya yang bisa ia lihat dengan jelas di wajahnya. Bukan dari perasaan romantis, melainkan dari keputusan praktis, seorang wanita yang menimbang apa yang terbaik untuk anak-anaknya terhadap apa yang ia sendiri inginkan atau tidak ingin berikan kepadanya. Dan ia menunggu dalam diam, karena itu adalah satu-satunya sikap yang berhak ia miliki saat itu. Bocah bertopi itu menarik lengan baju Ayu dan berkata bahwa ia lapar dengan urgensi anak kecil yang tidak memahami soal waktu yang tepat dan tidak perlu memahaminya. Dan Ayu menundukkan wajahnya ke arah bocah itu dengan senyum kecil yang tulus. Jenis senyum yang tidak dibuat-buat untuk siapapun. Lalu ia mengembalikan matanya ke Rizky dengan ekspresi yang sedikit berubah, menjadi sedikit kurang tertutup, bukan terbuka, tapi tidak setutup sebelumnya, yang berbeda dari menerima namun juga berbeda dari menolak. Kamu punya nomor kantor pengacaraku? Tanyanya. Aku tidak akan menghubungi nomor itu, katanya langsung. Baiklah. Ia memasukkan tangannya ke saku dalam jasnya, mengeluarkan sebuah kartu nama, dan mengulurkannya kepadanya tanpa melangkah lebih dekat ke arahnya, menghormati 2 meter yang ada di antara mereka. Ini adalah HP pribadiku, bukan sekretaris, bukan asisten, tidak ada filter. Aku sendiri yang menerima. Ia memandang kartu nama itu tanpa mengambilnya sejenak. Ia memandang Rizky, memandang anak-anaknya, dan Rizky berdiri dengan lengan terentang menunggu tanpa memaksa, tanpa berkata apa-apa lagi, membiarkan keputusan sepenuhnya ada padanya, karena itu adalah satu-satunya cara yang benar untuk melakukannya. Ayu mengambil kartu nama itu, tidak mengatakan bahwa ia akan menelepon, tidak pula mengatakan bahwa ia tidak akan. Ia menyimpannya di saku dress batiknya dan mulai memasukkan bocah yang lebih kecil ke dalam stroller dengan efisiensi praktis seorang ibu yang melakukan itu berkali-kali sehari. Mengencangkan sabuk pengaman, menata mainan di tangannya, memastikan ia nyaman sebelum melepaskan tangan, lalu meletakkan tangannya di bahu bocah bertopi itu untuk mulai berjalan. Rizky berdiri di tempat yang sama, melihat Ayu mendorong stroller itu menyusuri jalan berbatu menuju pintu keluar taman, dengan bocah bertopi berjalan di sampingnya dan menoleh sekali, hanya sekali, sebelum memalingkan wajahnya kembali ke depan dan terus berjalan. Dan ada sesuatu dalam tatapan ke belakang itu yang tidak bisa dinamai oleh Rizky, namun yang tinggal bersamanya ketika mereka menghilang di tikungan jalan. Ia berdiri di sana sampai tidak bisa lagi melihat dress batik biru di antara pepohonan,
dan ia memandang bangku kayu yang kosong itu, dengan sinar matahari menghantam kayu yang sudah usang, dan berpikir bahwa ia telah menghabiskan 3 tahun membangun jarak dari sesuatu yang tidak benar-benar pergi. Hanya berdiam menunggu momen ketika ia tidak lagi bisa menghindar. Dan momen itu telah tiba pada suatu sore Sabtu di taman, di bangku kayu dengan 2 anak berusia 3 tahun yang memiliki matanya. Dan yang tidak pernah melihat wajahnya sampai hari ini. Rizky kembali ke jalan dan berjalan menuju pintu keluar taman. Dengan tangan di saku dan kepala bekerja lebih cepat dari yang pernah bekerja di rapat bisnis manapun yang pernah ia hadapi. Karena apa yang kini ada di hadapannya bukanlah kontrak yang bisa diselesaikan pengacara dan bukan krisis perusahaan yang bisa dikelola tim. Itu adalah hutang yang hanya bisa ia bayar dan yang telah ia biarkan menumpuk selama 3 tahun penuh, dengan mengira bahwa itu akan hilang sendiri sementara hidup terus berlanjut. Dan hidup memang telah berlanjut, namun hutang itu tetap ada, dengan bunga yang bukan finansial namun lebih berat dari hutang apapun yang pernah ia tanggung dalam 15 tahun berbisnis. Ketika ia tiba di mobil, ia duduk tanpa menyalakan mesin selama hampir 5 menit, menatap kemudi. Dan pertanyaan bocah bertopi itu terus berputar di kepalanya tanpa henti, bersih dan langsung, seperti yang hanya bisa dilakukan anak-anak. Pertanyaan paling sederhana dan paling tidak mungkin yang bisa diajukan seseorang. Dan satu-satunya jawaban jujur yang ia miliki adalah jawaban yang memalukan, karena kebenarannya adalah bahwa ia datang bukan ketika ia siap, melainkan ketika kebetulan menempatkan Ayu di hadapannya, di taman pada suatu sore Sabtu, dan menghilangkan pilihan untuk terus menghindar. Ia duduk di dalam mobil dengan tempat parkir di sekelilingnya dan matahari yang turun di luar sana dan memahami bahwa pertanyaan bocah itu bukan tuduhan, melainkan undangan, satu-satunya undangan yang bisa dibuat seorang anak berusia 3 tahun, sederhana dan langsung dan tanpa maksud tersembunyi. Dan bahwa apa yang ia lakukan dengan undangan itu adalah satu-satunya keputusan yang masih penting, karena semua yang lain telah dibuat dan telah menghasilkan konsekuensi yang dihasilkannya, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan dengan mereka selain mengakuinya dan bergerak maju dengan cara yang berbeda. Ia menyalakan mobil, keluar dari tempat parkir, dan ketika HP di holder mobilnya bergetar dengan pesan dari mitra bisnisnya tentang rapat hari Senin, ia menatap layar sejenak lalu mengembalikan matanya ke jalan. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada sesuatu yang lebih mendesak dari rapat apapun. Dan sesuatu itu memiliki mata yang sama seperti matanya, memakai topi, dan telah mengajukan pertanyaan paling langsung yang pernah diajukan siapapun kepadanya di sepanjang kehidupan dewasanya. Dan ia berniat memiliki jawaban yang setara sebelum ia bertemu mereka lagi, karena lain kali bukan di taman secara kebetulan, melainkan dengan sengaja, dengan berani, dan dengan semua yang ia hutang yang diucapkan dengan lantang, tanpa perantara apapun di tengahnya. Dan itulah yang akan ia lakukan, dimulai pada hari Senin pagi, dimulai dengan panggilan telepon yang ia hutang sejak 3 tahun lalu, dimulai dari satu-satunya tempat di mana segala sesuatu benar-benar bisa berubah, yaitu tempat di mana ia mengakui kepada dirinya sendiri bahwa ia telah berbuat salah, bukan karena impulsi, melainkan karena pilihan, dan bahwa ia bersedia berbuat berbeda. Bukan karena itu nyaman, melainkan karena itu adalah satu-satunya cara untuk memandang 2 anak itu tanpa rasa malu atas jawaban yang harus ia berikan ketika mereka tumbuh besar dan kembali mengajukan pertanyaan yang sama dengan kata-kata yang lebih panjang namun dengan makna langsung yang selalu sama, yaitu kenapa kamu tidak pernah datang. Dan kali ini ia perlu memiliki sesuatu yang nyata untuk dijawab, sesuatu yang benar, sesuatu yang benar-benar mahal untuk dibangun. Karena itu adalah yang paling sedikit yang layak diterima oleh 2 bocah berusia 3 tahun di bangku taman dari seseorang yang memiliki mata yang sama seperti mereka dan yang telah menjauh terlalu lama. Tanpa alasan yang bisa bertahan di hadapan tatapan langsung seorang anak. Pada hari Senin pagi, Rizky tiba di kantor lebih awal dari biasanya, sebelum asisten, sebelum mitra bisnisnya, sebelum karyawan manapun, lalu duduk di kursi kantornya di lantai teratas, menatap kota di bawah, dengan kopi yang mendingin di meja, karena ia tidak berhasil meminum satu teguk pun sejak tiba, karena pikirannya berada di tempat yang sama sekali berbeda dari lantai teratas gedung perkantoran di Jakarta itu. Pikirannya ada di sebuah apartemen di kawasan perumahan sederhana, di mana 2 anak berusia 3 tahun sedang bangun pada pagi itu, tanpa tahu bahwa ayah mereka telah terjaga sepanjang malam memikirkan cara memperbaiki apa yang telah ia hancurkan.
Ia menatap kota itu cukup lama sebelum mengambil HP-nya. Dan apa yang ia lihat di bawah sana adalah hal yang sama seperti biasanya. Kemacetan, gedung-gedung, pergerakan. Kota yang berjalan dengan ritme yang tidak pernah berhenti. Namun ada sesuatu dalam semua itu yang terasa berbeda pada pagi itu. Bukan karena kotanya yang berubah, melainkan karena ia memandang dari tempat yang berbeda di dalam dirinya, dengan kejernihan yang tidak tersedia pada minggu sebelumnya. Karena pada minggu sebelumnya ia masih bisa berpura-pura bahwa hal itu tidak ada dan kini ia tidak bisa lagi. Ia menelepon pengacaranya sendiri tepat pukul 8 pagi sebelum bahkan membuka email, sebelum memeriksa laporan apapun, dan mengatakan apa yang perlu dikatakan, tanpa berputar-putar, bahwa ia ingin membatalkan perjanjian yang dibuat 3 tahun lalu, bahwa ia ingin mengakui paternitas, dan bahwa ia ingin prosesnya dilakukan dengan cara yang adil bagi Ayu dan anak-anak, tanpa manuver, tanpa klausul yang menguntungkan hanya satu pihak, tanpa sumber daya hukum apapun yang berfungsi. Melindunginya dengan mengorbankan mereka. Pengacara itu terdiam sejenak setelah mendengar semuanya, jenis diam seseorang yang sedang memproses instruksi yang bertentangan dengan semua yang ia dikontrak untuk lakukan selama ini. Lalu berkata bahwa hal itu akan menghabiskan lebih banyak biaya dari perjanjian semula. Dan Rizky menjawab bahwa ia tahu itu dan agar tetap dilakukan, karena uang adalah bagian paling sederhana dari semua itu dan ia tidak bersedia menggunakan kekurangannya sebagai alasan untuk tidak melakukan apa yang benar saat ini. Ayu tidak menelepon pada hari Senin, tidak pula pada hari Selasa. Rizky membawa HP pribadinya ke semua rapat minggu itu, hal yang tidak pernah ia lakukan. Dan setiap kali perangkat itu bergetar, ia menatap layar dengan perhatian yang ia tahu diperhatikan oleh orang-orang lain di ruangan itu, namun ia tidak punya energi untuk menyembunyikannya, karena ada satu telepon yang lebih penting dari agenda apapun minggu itu. Dan ia menunggunya dengan kecemasan yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun, kecemasan yang berbeda dari kecemasan bisnis, karena yang ini tidak bisa diselesaikan dengan spreadsheet dan tidak bisa dipercepat dengan rapat penyelarasan. Itu sepenuhnya bergantung pada keputusan yang harus dibuat oleh orang lain. Pada Rabu sore, HP-nya bergetar dengan nomor yang tidak ada di kontaknya dan ia menjawab pada deringan kedua. Ia bangkit dari kursinya di tengah rapat dengan 3 orang yang duduk di sisi lain meja dan pergi ke jendela tanpa meminta izin. Dan ketiga orang di meja itu saling berpandangan, namun tidak berkata apa-apa, karena dalam 15 tahun perusahaan berdiri, Rizky tidak pernah meninggalkan rapat tanpa mengakhirinya terlebih dahulu. Dan hal itu sendiri sudah mengatakan sesuatu yang tidak bisa dinamai oleh satupun karyawannya saat itu. Namun yang semua merasakannya. Rizky? Suara Ayu sama seperti di taman. Tegas, langsung, tanpa hiasan. Ayu, aku perlu kamu memahami satu hal sebelum percakapan apapun. Silakan. Aku tidak ada di sini untuk membangun kembali apapun. Aku telah membangun kembali hidupku dan kehidupan anak-anakku dari nol, dengan apa yang aku miliki, tanpa bantuan siapapun. Dan aku tidak bersedia melepaskan itu demi apapun, atau siapapun. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam kehidupan mereka, itu harus karena mereka benar-benar membutuhkan ayah yang hadir. Bukan karena kamu merasa tidak enak dengan apa yang kamu lakukan dan ingin meringankan sesuatu yang memberatkan. Rizky mendengarkan semuanya tanpa menyela satu kali pun, tanpa bernapas lebih keras, tanpa menyiapkan jawaban sementara ia berbicara. Ia benar-benar mendengarkan setiap kata. Dan ketika Ayu selesai, ia menjawab dengan satu-satunya hal yang benar dan yang tidak membutuhkan elaborasi apapun di sekelilingnya untuk dikatakan. Aku mengerti dan kamu benar untuk meletakkan itu di atas meja sebelum hal lain apapun. Ada keheningan singkat di seberang sana, jenis keheningan seseorang yang tidak mengharapkan jawaban itu dan sedang mengkalibrasi ulang apa yang akan datang berikutnya. Lalu Ayu berkata bahwa ia boleh datang untuk berbicara pada hari Kamis, bahwa ia harus datang sendiri, tanpa pengacara, tanpa asisten, tanpa perangkat apapun yang biasa ia gunakan untuk menciptakan jarak antara dirinya dan situasi-situasi sulit, bahwa itu adalah percakapan dan bukan negosiasi, dan bahwa ia akan mengirimkan alamatnya setelah menutup telepon. Panggilan itu berakhir dan Rizky berdiri dengan HP di tangan, menatap layar sejenak.
Dan di belakangnya ketiga orang dari rapat itu menunggu tanpa berkata apa-apa. Ia kembali ke meja, meminta maaf, dan mengakhiri rapat 15 menit lebih awal dari yang direncanakan, karena tidak ada lagi kondisi untuk mempertahankan pikirannya pada spreadsheet itu sore itu. Dan ketika karyawan terakhir keluar dari ruangan, ia sendirian, menatap alamat yang Ayu kirimkan melalui pesan. Sebuah kawasan perumahan sederhana, 40 menit dari sana. Dan ada sebuah kenyataan konkret dalam alamat itu yang ia tatap cukup lama tanpa melakukan apapun selain menatapnya. Pada hari Kamis, ia tiba 10 menit sebelum pukul 6 sore di alamat yang Ayu kirimkan, sebuah gedung apartemen kelas menengah, memarkirkan mobil di pinggir jalan, menatap fasad gedung itu cukup lama, lalu melepas jasnya sebelum keluar dari mobil. Ia melemparnya ke kursi belakang dan berjalan ke pintu masuk hanya dengan kemeja, karena ada sesuatu dalam gestur melepas jas itu yang perlu dilakukan saat itu, dengan cara yang tidak perlu ia analisis untuk dipahami. Itu adalah gestur seseorang yang meninggalkan baju zirahnya di luar sebelum memasuki tempat di mana baju zirah itu tidak berguna sama sekali. Pintu apartemen terbuka sebelum ia menyentuh bel. Ayu berdiri di depan pintu, dengan sikap yang sama, langsung seperti biasanya. Dan di belakangnya, kedua bocah itu memandanginya dari lorong, dengan campuran rasa ingin tahu dan kehati-hatian yang dimiliki anak-anak ketika mereka tahu momen itu berbeda, namun belum tahu persis apa yang harus diharapkan. Dan Rizky memandang ketiganya dan merasakan bahwa ia sedang memasuki tempat di mana tidak ada lagi ruang untuk kata-kata setengah-setengah atau untuk jenis percakapan terkontrol yang ia tahu cara melakukannya di ruang rapat, bahwa ini adalah tempat yang berbeda, ia memerlukan cara berada yang berbeda, lebih langsung, lebih terbuka, lebih bersedia mendengar apa yang tidak nyaman untuk didengar. Apartemen itu kecil, tertata rapi, dengan mainan anak-anak di sudut ruang tamu tertentu dan gambar-gambar mereka yang ditempel di kulkas yang bisa dilihat dari pintu masuk. Dan ada keteraturan dalam ruang itu yang banyak bercerita tentang bagaimana Ayu telah membangun kehidupan itu, dengan penuh perhatian, dengan niat, tanpa pemborosan, dengan apa yang tersedia dan tanpa menunggu apapun yang tidak datang dari tangannya sendiri. Dan Rizky menatap itu sejenak sebelum duduk, dan memahami sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh informasi eksternal manapun kepadanya. Ia memahami besarnya apa yang telah Ayu lakukan sendirian dalam 3 tahun itu dan besarnya apa yang tidak ia lakukan. Ayu menunjuk sofa dengan gestur sederhana dan ia duduk. Lalu kedua bocah itu datang perlahan dari lorong dan berdiri di pintu masuk ruang tamu, memandanginya. Dan Bagas, yang sudah Rizky perhatikan di taman sebagai yang paling langsung dari keduanya, menyilangkan lengannya dan bertanya apakah ia akan tinggal atau pergi lagi, dengan keseriusan yang lebih berat dari apapun yang pernah dikatakan orang dewasa manapun kepada Rizky selama bertahun-tahun berbisnis dan berkehidupan dewasa. Karena anak-anak mengajukan jenis pertanyaan ini tanpa filter dan tanpa protokol, menatap langsung ke mata orang yang ada di hadapan mereka dan menunggu jawaban dengan seluruh perhatian yang tersedia. Ayu membuka mulutnya untuk menyela, namun Rizky mengangkat tangannya sedikit, bukan untuk membungkamnya, melainkan untuk mengatakan bahwa ia akan menjawab, dan ia menatap langsung Bagas lalu berkata bahwa ia datang untuk tinggal. Namun ia mengerti jika Bagas membutuhkan waktu untuk mempercayai itu. Karena ia belum melakukan apapun untuk layak dipercaya dan bahwa ia ada di sini justru untuk mulai mengubah itu. Satu hari Sabtu per satu hari Sabtu, satu percakapan per satu. Percakapan, dengan cara apapun yang memungkinkan. Bagas menatapnya sejenak, lalu menurunkan lengannya dan pergi duduk di lantai dekat saudaranya tanpa memberikan vonis, yang bukan pengampunan, namun adalah ruang. Dan pada momen itu sudah cukup untuk mulai membangun sesuatu yang belum punya nama. Namun yang keduanya rasakan terjadi di udara ruangan kecil itu, dengan gambar-gambar yang ditempel di kulkas dan mainan di sudutnya. Ayu menuangkan air minum. Ia duduk di kursi di hadapan Rizky dan selama beberapa detik mereka terdiam. Bukan keheningan tidak nyaman seseorang yang tidak tahu apa yang harus dikatakan, melainkan keheningan dua orang yang tahu bahwa apa yang akan datang berikutnya adalah penting dan sedang mempersiapkan diri untuk mengatakannya dengan tepat dan mendengarkan dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Aku sudah bicara dengan pengacaraku, kata Rizky, dan Ayu menatapnya tanpa mengekspresikan apapun dulu, menunggu. Aku tahu perjanjian yang kamu tanda tangani disusun agar mudah bagiku dan sulit bagimu.
Aku ingin membatalkan itu. Bukan soal kembali ke hubungan apapun. Aku bicara soal benar-benar mengakui paternitas, benar-benar berpartisipasi dalam kehidupan mereka. Dan memastikan bahwa kamu dan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebagai hak, bukan sebagai kebaikan yang bisa dicabut ketika tidak lagi nyaman. Ayu terdiam cukup lama setelah itu. Dan dalam keheningan itu ada pertempuran yang bisa ia rasakan meski Ayu tidak mengatakan apapun. Antara apa yang ia inginkan untuk anak-anaknya dan betapa mahalnya bagi Ayu untuk membuka ruang apapun bagi seseorang yang telah menutup semua pintu ketika ia paling membutuhkan. Antara apa yang terbaik bagi Bagas dan Dava, dan apa yang ia sendiri masih sedang proses tentang semua itu. Kenapa sekarang? Katanya bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai pertanyaan nyata yang membutuhkan jawaban nyata. Pertanyaan yang akan diajukan siapapun dalam situasinya dan yang layak mendapat lebih dari jawaban yang sudah disiapkan. Karena aku melihat mereka di taman dan tidak bisa lagi berpura-pura bahwa hal itu tidak ada. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, karena jawaban jujurnya lebih panjang dari itu dan Ayu layak mendapat versi lengkapnya. Namun terutama karena anak laki-lakimu mengajukan pertanyaan yang tidak bisa aku jawab dan selama aku tidak punya jawaban jujur untuk diberikan kepada mereka, aku tidak bisa menatap cermin tanpa malu dengan apa yang aku lihat. Dan aku telah hidup dengan itu cukup lama untuk tahu bahwa itu tidak berhasil. Bahwa kamu bisa membangun segalanya di sekelilingmu agar tidak perlu melihat bagian itu. Namun ia tetap ada di sana dengan cara yang sama. Menunggu. Ayu menyerapnya perlahan, bukan setuju dengannya sebagai pribadi, namun mengakui bahwa apa yang ia katakan adalah benar. Dan ada perbedaan penting antara keduanya yang dengan jelas Ayu tahu cara membedakannya. Karena ia adalah tipe orang yang memisahkan apa yang benar dari apa yang ia ingin menjadi benar, tanpa mencampurkan keduanya. Bagas telah mengambil buku bergambar dan membalik-baliknya tanpa melihat halamannya. Jenis hal yang dilakukan anak-anak ketika mereka memperhatikan sesuatu dan tidak ingin ketahuan karena belum memutuskan apa yang akan mereka lakukan dengan informasi itu. Dan Dava telah mendekati sofa perlahan dan menatap Rizky dengan rasa ingin tahu yang lebih terbuka. Caranya mendekati sedikit demi sedikit, menguji medan sebelum meletakkan kedua kakinya. "Kamu tahu nama kami?" tanya Dava, dan Rizky merasakan itu menghantam dengan cara tertentu, karena jawabannya adalah tidak. Ia tidak tahu. Dan tidak itu memiliki bobot yang menghantamnya dengan kejelasan penuh saat itu, bobot dari semua yang telah ia lewatkan dengan memilih untuk tidak tahu, dengan membangun jarak yang tidak memerlukan informasi untuk mempertahankan dirinya. Belum tahu, tapi ingin tahu. Dava memandang ibunya. Ayu mengangguk dengan gestur kecil dan Dava mengembalikan matanya ke Rizky. "Aku Dava dan dia Bagas." Rizky mengulang kedua nama itu pelan, merekam setiap suku kata, dan berkata bahwa itu nama-nama yang bagus. Dan Dava tersenyum kecil yang berlangsung setengah detik sebelum ia mengendalikan dirinya kembali ke keseriusan. Apa yang membuat Rizky mengenali dalam gestur itu? Sesuatu dari dirinya sendiri yang tidak pernah ia lihat terpantul di luar cermin, karena ia sendiri melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun. Tersenyum cepat dan memotongnya sebelum seseorang bisa menggunakannya melawannya. Dan melihat itu pada seorang bocah berusia 3 tahun dengan cara yang begitu jelas, adalah salah satu hal paling aneh dan paling berat yang ia alami hari itu. Bagas menurunkan buku itu dan menatap Rizky dengan keterus-terangan langsung yang menjadi ciri khasnya. "Kamu kaya?" Ayu memejamkan matanya setengah detik dengan ekspresi seorang ibu yang sudah mengetahui pertanyaan itu sebelum keluar dan tahu bahwa tidak ada cara untuk menahannya karena anak-anak tidak punya filter ketika memproses informasi baru dan menemukan celah untuk bertanya. Rizky tidak tertawa karena itu akan terdengar seperti seseorang yang merasa lucu dengan pertanyaan anak itu dan bukan itu maksudnya. Ia menjawab dengan jujur bahwa ya, ia punya uang. Dan Bagas memproses itu sejenak lalu berkata bahwa ibunya bilang uang tidak membuat seseorang menjadi baik. Dan Rizky berkata bahwa ibunya benar sepenuhnya dalam hal itu. Lalu Bagas bertanya apakah ia orang baik, dengan logika berurutan yang dimiliki anak kecil ketika membangun argumen dari premis yang baru saja dikonfirmasinya. Dan Rizky menatapnya sejenak sebelum menjawab bahwa ia sedang berusaha menjadi, namun tidak selalu berhasil. Dan Bagas merenungkan itu sejenak,
Informasi jujur yang bukan yang biasanya diberikan orang dewasa kepada anak-anak. Lalu ia kembali menatap buku itu tanpa memberikan vonis, yang Rizky terima sebagai jawaban paling adil yang bisa dihasilkan momen itu. Ayu bangkit. Ia pergi ke dapur, kembali dengan 2 gelas jus buah untuk anak-anak yang pergi bermain di sudut ruangan, dan ketika ia duduk kembali, ada dalam cara diamnya sesuatu yang mengatakan bahwa ia sedang menata bagaimana mengatakan hal berikutnya. Dan Rizky diam, menunggu, karena itulah yang diminta situasi itu dan itulah yang layak Ayu dapatkan. Ruang untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan pada waktunya sendiri dan dengan caranya sendiri. Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Suaranya berbeda. Satu nada lebih rendah, lebih berat, bukan dari drama, melainkan dari keseriusan nyata. Nada seseorang yang akan mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia katakan dengan lantang sebelumnya dan yang akan mengatakannya sekali. Rizky terdiam. Ketika aku menandatangani perjanjian itu, aku sedang hamil 23 minggu. Aku baru tahu seminggu sebelumnya bahwa itu kembar. Dan aku menandatanganinya karena pengacaramu berkata dalam satu kalimat bahwa aku tidak punya dasar hukum untuk mencari pengakuan paternitas dan bahwa jika aku mencoba aku akan kalah. Dan aku adalah seorang wanita sendirian, tanpa uang untuk menyewa pengacara dan tanpa keluarga di Jakarta untuk membantuku memikirkan apa yang harus dilakukan. Rizky mendengarkan tanpa mengalihkan pandangan, tanpa menggerakkan tangan, tanpa melakukan apapun selain mendengarkan. Aku tahu kamu menandatangani. Tidak, kamu tahu bahwa aku menandatangani selembar kertas. Kamu tidak tahu apa yang terjadi pada tahun setelahnya. Ia mengatakan itu tanpa amarah, hanya dengan ketegasan seseorang yang sedang mendeskripsikan sebuah kenyataan yang terjadi dan yang perlu dikatakan dengan lantang setidaknya sekali kepada seseorang yang berada di sisi lain. Aku melahirkan keduanya dengan jarak 12 hari dari kelahiran prematur. Aku menghabiskan 42 hari bersama mereka di NICU RSUD, bekerja di siang hari ketika bisa, dan tidur di kursi rumah sakit di malam hari, tanpa penghasilan tetap, dengan uang dari perjanjian itu yang hampir habis, tanpa tahu apakah mereka akan keluar dari sana tanpa komplikasi apapun. Ruangan itu menjadi sunyi sepenuhnya setelah itu. Kedua bocah bermain di sudut tanpa membuat keributan dan Rizky menatap Ayu dengan beratnya semua itu jatuh menimpanya dengan cara yang tidak punya tempat untuk pergi dan tidak punya cara untuk diringankan. Karena 42 hari di NICU dengan 2 bayi prematur adalah kenyataan yang konkret dan spesifik yang tidak bisa dikecilkan atau direlatifkan atau diletakkan dalam perspektif dari sudut manapun. Itu adalah apa adanya. Dan ia telah berada di sisi lain kota, membangun jarak sementara semua itu terjadi. Dan yang paling buruk adalah bahwa ia membangun jarak itu dengan sengaja, dengan surat bermaterai dan pengacara yang dibayar untuk memastikan tidak ada yang melewatinya. Dan tidak satupun saat itu, selama 42 hari itu, aku menghubungimu, karena aku sudah menandatangani sebuah surat dan aku menghormati apa yang aku tandatangani. Bahkan ketika itu tidak adil, bahkan ketika aku kelelahan, bahkan ketika aku membutuhkan bantuan dan tidak ada bantuan yang tersedia dari manapun. Rizky menatap Ayu cukup lama setelah itu dan ketika ia berbicara suaranya berbeda dari yang ia harapkan. Lebih rendah, lebih langsung, tanpa elaborasi apapun di sekelilingnya, tanpa struktur pembicara rapat yang ia gunakan ketika perlu mengatakan sesuatu yang penting. Ayu. Aku tidak bisa membatalkan apa yang sudah terjadi dan aku tidak ada di sini untuk meminta maaf. Karena maaf adalah sesuatu yang kamu sendiri yang memutuskan apakah ingin memberikannya atau tidak. Dan aku tidak punya hak untuk memintanya. Namun aku ingin mengatakan bahwa apa yang kamu alami tidak seharusnya terjadi. Bahwa aku bertanggung jawab atas sebagian besar dari itu. Dan bahwa yang paling sedikit bisa aku lakukan sekarang adalah memastikan bahwa kedepannya mereka mendapatkan semua yang mereka butuhkan dan bahwa kamu tidak perlu lagi melalui hal serupa karena pilihan yang aku buat. Ayu menatapnya cukup lama setelah itu, cukup lama sehingga ia merasakan setiap detik berlalu. Dan dalam tatapan itu ada penilaian nyata yang sedang terjadi, bukan dari perasaan, melainkan dari keputusan. Penilaian seorang wanita yang telah belajar menilai orang dari tindakan dan bukan dari kata-kata. Karena kata-kata telah gagalnya sebelum dengan cara yang sangat konkret dan sangat terdokumentasi. Aku tidak butuh kamu memperbaiki masa lalu, katanya akhirnya,
dengan ketegasan yang sama seperti biasanya, namun dengan sesuatu yang sedikit berbeda di bawahnya, sesuatu yang bukan kelembutan, melainkan keterbukaan, sebuah celah kecil di tembok yang ia bangun dengan alasan yang kuat dan yang ia kendalikan dengan tepat. Aku sudah belajar melakukan itu sendiri dan sudah melakukannya. Yang perlu aku tahu adalah apakah apa yang kamu katakan sekarang akan berubah menjadi sesuatu yang nyata bagi anak-anakku, atau apakah ini akan menjadi satu hal lagi yang dimulai lalu menghilang ketika tidak lagi nyaman bagimu. Sebelum pintu ditutup, Bagas muncul di lorong di belakang ibunya dan bertanya apakah Rizky akan kembali. Dan Rizky memandangnya dan berkata ya, Sabtu depan, jika ibunya mengizinkan. Dan Bagas berbalik ke ibunya dan menunggu dengan lengan di sisi tubuhnya dan ekspresi serius itu. Dan Ayu menatap Rizky sejenak sebelum berkata bahwa Sabtu depan tidak apa-apa. Lalu Bagas berbalik kembali ke Rizky dan berkata, baiklah, dengan formalitas serius seorang anak kecil yang belum tahu bahwa dirinya sedang lucu. Lalu ia kembali ke kamar tanpa satu kata tambahan pun, seperti seseorang yang telah memimpin sebuah negosiasi hingga hasil yang ia inginkan dan pergi setelah menutup kesepakatan. Pintu tertutup dan Rizky berdiri di lorong gedung itu sejenak sebelum pergi. Dan ada keringanan di sana yang tidak ia harapkan untuk ia rasakan malam itu. Bukan karena masalah-masalahnya sudah lenyap atau karena segalanya sudah selesai, karena belum. Ada proses hukum yang menanti dan percakapan-percakapan sulit dan seluruh hubungan yang perlu dibangun dari nol dengan dua bocah yang tidak mengenalnya 3 hari lalu dan dengan seorang wanita yang benar dalam setiap hal yang ia katakan tentang apa yang telah ia lakukan. Namun ada juga sesuatu yang telah dimulai di ruangan itu, pada hari Kamis itu, yang tidak ada pada Senin pagi ketika ia tiba di kantor sebelum semua orang dengan kopi yang mendingin di meja. Dan sesuatu itu tidak punya nama yang tepat, namun punya bobot yang nyata dan arah yang benar. Pada hari-hari Sabtu berikutnya, ia datang tanpa absen, tanpa terlambat, tanpa pembatalan mendadak karena rapat atau perjalanan bisnis. Ia datang pada Sabtu pertama dan yang kedua, dan yang ketiga dan yang keempat. Dan setiap kali ia tiba, Bagas membuka pintu dengan ekspresi seriusnya yang selalu ada. Dan Dava muncul di belakang dengan buku bergambar di tangan, seolah menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan halaman berikutnya. Dan Ayu berada di suatu titik di apartemen yang tidak terlalu dekat maupun terlalu jauh, titik seseorang yang mengamati tanpa ikut campur, memberikan ruang agar sesuatu bisa dibangun, namun tanpa menghilang, hadir dengan cara yang spesifik dan terukur, yang mengatakan bahwa ia ada di sana, namun bahwa keputusan untuk mendekat atau tidak adalah milik masing-masing bocah itu dan bukan miliknya. Dan ada keseimbangan dalam hal itu yang Ayu bangun dengan penuh perhatian dan yang Rizky hormati tanpa perlu ia verbalkan, karena sudah jelas baginya bahwa setiap bagian dari itu telah ia pikirkan dengan anak-anak sebagai pusatnya. Pada Sabtu keempat, Bagas membuka pintu dan bertanya apakah Rizky membawa mobil-mobilan biru yang ia pinjamkan pada kali pertama. Dan Rizky mengeluarkan dari saku jaketnya mobil-mobilan yang telah ia beli, identik dengan yang dipinjamkan bocah itu, karena ia tidak ingin mengembalikan yang asli tanpa terlebih dahulu punya sesuatu untuk ditawarkan sebagai gantinya. Sebuah logika sederhana yang terlintas di kepalanya pada hari Jumat, ketika ia pergi ke toko mainan untuk pertama kalinya dalam seluruh kehidupan dewasanya dan berdiri di lorong lebih lama dari yang ia harapkan, memandangi rak-rak dan berusaha mengingat model. Persis mobil-mobilan biru milik Bagas. Dan ketika ia menemukannya, ia membeli dua yang identik, karena Dava tidak punya yang serupa dan tampaknya tidak adil untuk datang dengan hadiah hanya untuk satu orang. Bagas menatap mobil-mobilan baru itu sejenak, lalu memandang Rizky, lalu berkata bahwa Rizky boleh menyimpan punyanya, bahwa yang baru ini lebih bagus. Lalu ia masuk dengan mobil-mobilan baru itu, tanpa basa-basi lebih lanjut. Dan Ayu, yang sedang mendengar semuanya dari dapur, muncul di pintu masuk dengan ekspresi yang pertama kali Rizky lihat pada dirinya sejak ia muncul kembali. Bukan ekspresi tegas seseorang yang sedang melindungi dirinya, melainkan ekspresi seseorang yang melihat sesuatu yang tidak ia harapkan untuk dilihat dan yang sungguh-sungguh baik, tanpa jebakan apapun, tanpa maksud tersembunyi, hanya baik dengan cara langsung dan sederhana yang dimiliki beberapa hal ketika kamu berhenti mempersulit. Dava, ketika menerima mobil-mobilan kedua itu,
Menatapnya sejenak lalu bertanya apakah ia bisa mendapatkan yang biru milik Bagas juga. Dan Bagas berkata tidak dengan ketegasan yang tidak memberi ruang untuk negosiasi. Dan keduanya berdebat selama tepat 45 detik sebelum Dava menerima yang merah dan menyatakan bahwa yang merah lebih bagus bagaimanapun juga. Dengan keyakinan seseorang yang tidak pernah berniat kalah dalam perdebatan itu, hanya mengubah kriteria kemenangannya. Dan Rizky menyaksikan semua itu dari sofa dengan perhatian yang biasanya ia berikan pada laporan keuangan. Karena di sana ada seluruh dinamika antara kedua adik kakak yang sedang ia pelajari untuk dibaca. Siapa yang menyerah lebih dulu? Siapa yang bertahan lebih lama? Siapa yang menghibur yang lain ketika yang lain marah? Siapa yang mencari orang dewasa terdekat ketika situasi memanas? Dan setiap informasi itu adalah sepotong dari sesuatu yang ia rangkai perlahan dan yang bernama mengenal anak-anaknya sendiri. Jenis pengetahuan yang tidak datang dari dokumen atau ringkasan, melainkan dari hadir ketika hal-hal itu terjadi. Proses penetapan paternitas memakan waktu 4 bulan untuk diselesaikan, dengan 2 pengacara, 3 pertemuan, dan sebuah perjanjian yang sama sekali berbeda dari yang dibuat 3 tahun sebelumnya. Karena kali ini Rizky tidak mengontrak pengacara untuk melindungi dirinya. Ia mengontraknya untuk memastikan bahwa Ayu dan anak-anak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan kejelasan dan kepastian hukum yang nyata, tanpa klausul yang menguntungkan satu pihak, tanpa bahasa yang mengurangi hak pihak lain. Dan ketika pengacaranya sendiri menyarankan dalam salah satu pertemuan sebuah redaksi yang sedikit lebih menguntungkan bagi Rizky terkait soal nafkah, ia meminta agar dirumuskan ulang dengan cara yang adil bagi Ayu dan mengatakannya di hadapan kedua pengacara itu, tanpa nada, hanya sebagai instruksi langsung. Dan pengacara Ayu terdiam sejenak sebelum mencatat dan melanjutkan, dan dalam keheningan itu ada pengakuan yang tidak perlu diverbalkan. Ketika dokumen-dokumen itu selesai dan kedua bocah itu didaftarkan dengan nama belakangnya bersama nama belakang. Ayu menatap surat itu cukup lama. Surat yang memuat nama lengkap kedua anaknya, Bagas Kusuma Pratama dan Dava Kusuma Pratama, sebelum melipatnya dan menyimpannya. Ia tidak berkata apa-apa. Namun ada dalam cara ia melipat surat itu dengan hati-hati sebelum menyimpannya di dalam tasnya, sebuah gestur yang berbeda dari gestur seseorang yang mengarsipkan dokumen biasa. Itu adalah gestur seseorang yang menyimpan sesuatu yang mewakili perubahan nyata dalam kehidupan dua orang yang ia lindungi di atas segalanya. Dan Rizky melihat itu dan diam karena itu adalah momennya dan bukan saatnya untuk berkata apa-apa. Pada bulan-bulan yang mengikuti formalisasi itu, rutinitas itu mengkonsolidasikan dirinya dengan cara yang tidak direncanakan oleh keduanya, namun yang terjadi dengan logika tersendiri dari hal-hal yang punya fondasi yang kokoh. Rizky pada hari Sabtu, lalu pada hari Minggu juga ketika anak-anak meminta, lalu makan malam di hari kerja, sesekali, ketika ia berhasil keluar dari kantor lebih awal. Dan setiap kali ia tiba di apartemen, ada sesuatu yang sedikit berbeda, sedikit lebih natural, sedikit kurang terukur, seperti suhu yang naik derajat demi derajat, tanpa siapapun perlu memantau termometernya, karena ia bergerak ke arah yang benar dengan sendirinya. Bagas adalah yang pertama berubah dengan cara yang begitu spesifik sehingga bisa hampir ditentukan tanggalnya. Karena pada suatu Sabtu tertentu, yang ke-12 sejak Rizky kembali, bocah itu berhenti membuka pintu dengan ekspresi seseorang yang sedang memverifikasi apakah tamu yang ditunggu benar-benar muncul dan mulai membukanya dengan ekspresi seseorang yang menunggu seseorang yang akan muncul. Dan perbedaan antara kedua ekspresi itu halus, namun itu adalah perbedaan antara ketidakpercayaan dan kepercayaan. Dan Rizky memperhatikannya tanpa berkata apa-apa, karena mengatakannya akan mengubah menjadi pertunjukan sesuatu yang tulus. Dava, di sisi lain, punya cara yang berbeda untuk menunjukkan apa yang ia rasakan, bukan dengan ekspresi wajah seperti kakaknya, melainkan dengan tingkat detail dari pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan. Dan Rizky menyadari bahwa semakin nyaman Dava dengannya, semakin spesifik pertanyaan-pertanyaannya, bergerak dari pertanyaan tentang buku bergambar ke pertanyaan tentang pekerjaannya, tentang gedung-gedung yang bisa dilihat dari jendela kantornya, tentang mengapa beberapa orang punya lebih banyak uang dari yang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang memiliki kedalaman yang mengejutkan untuk usianya dan yang Rizky jawab dengan kejujuran total. Karena itu adalah satu-satunya cara menjawab yang masuk akal baginya dalam konteks itu. Pada hari kedua bocah itu berulang tahun yang keempat,
Rizky tiba di apartemen dengan hadiah-hadiah yang Bagas deskripsikan dengan detail yang tepat dalam percakapan Sabtu, 3 minggu sebelumnya. Seolah tahu bahwa ia akan didengarkan dan ingin memanfaatkan keterbukaan itu, sebuah daftar verbal dan spesifik yang mencakup nama mainan, warna yang tepat, dan catatan bahwa tidak perlu yang terbesar, hanya perlu sama dengan yang pernah ia lihat di etalase toko dekat sekolah, dan Rizky pergi sendiri ke toko itu karena tidak ingin menyuruh orang lain melakukannya. Itu adalah jenis hal yang perlu ia lakukan sendiri agar bermakna. Dan ketika ia menemukan mainan yang tepat dengan warna yang tepat, ia berdiri di depan etalase lebih lama dari yang diperlukan. Hanya karena ada kesenangan sederhana dan langsung dalam hal itu yang tidak biasa ia rasakan dan yang ia temukan di usia 41 tahun dalam antrean di toko mainan. Dava membuka pintu dan berkata bahwa Bagas sudah menunggu sejak pukul 3 sore. Padahal pesta baru dimulai pukul 5, dan Bagas muncul di belakang kakaknya dengan topi di kepala dan lengan disilangkan. Berusaha tampak seolah tidak menunggu sejak pukul 3. Dan dalam upaya Bagas untuk tampak tidak gelisah itu ada persis hal yang sama yang dilakukan Rizky dalam rapat-rapat penting ketika ia berpura-pura tidak tertarik secara strategis sementara sebenarnya mengikuti setiap kata. Dan ia berpikir bahwa itu akan menjadi percakapan yang menarik ketika Bagas lebih tua dan Rizky punya lebih banyak waktu bersamanya untuk mengadakan jenis percakapan yang mengungkapkan hal semacam itu. Ruangan itu berbeda, dengan kursi-kursi yang ditata rapi dan kue ulang tahun di meja, dan teman-teman kedua bocah itu datang bersama orang tua mereka. Dan ada kenormalan di sana yang merupakan hal paling luar biasa yang ia rasakan dalam waktu yang lama. Karena itu adalah pertama kalinya ia benar-benar ada di dalam kehidupan itu, bukan sebagai tamu Sabtu, melainkan sebagai bagian dari hari ulang tahun. Dan perbedaan antara keduanya sangat besar. Dan ia tahu itu. Ia merenungkannya sejenak sebelum masuk dan menyapa orang tua lain yang tidak tahu apa-apa tentang sejarahnya dan yang memperlakukannya dengan kelugasan seseorang yang bertemu ayah anak-anak di ulang tahun mereka, yang sekaligus sederhana dan sepenuhnya luar biasa. Di akhir pesta, ketika anak-anak sudah kelelahan dan orang tua teman-teman sudah pulang, dan kedua bocah itu hampir tertidur di sofa dengan mainan baru di tangan mereka, Ayu pergi ke dapur untuk mencuci sisa-sisa piring dan Rizky ikut bersamanya, tanpa dipanggil, tanpa meminta izin, dengan kelugasan seseorang yang sudah tahu mana tempatnya dalam ruang itu. Ia mengambil lap piring dan mulai mengeringkan loyang-loyang yang Ayu cuci tanpa berkata apa-apa. Dan mereka berdiri di sana dalam keheningan selama beberapa menit. Keheningan dua orang yang tidak perlu mengisi ruang dengan kata-kata agar ruang itu bermakna. Dan Ayu mencuci loyang terakhir, mematikan keran, dan menatap wastafel sejenak sebelum berbalik ke arahnya. "Kamu bisa pergi pada Sabtu itu di taman," katanya. "Kamu bisa tidak berhenti, bisa mengalihkan pandangan dan aku tidak akan mengejarmu." Rizky menatapnya. "Aku tahu kenapa kamu tidak pergi." Ia merenungkan itu sejenak, melipat lap piring, meletakkannya di meja dapur, dan menjawab dengan satu-satunya hal yang benar sejak awal dan yang tidak akan pernah berhenti menjadi benar, terlepas dari hal lain apapun. Karena ketika keduanya berbalik pada saat yang sama dan aku melihat mata mereka. Aku tahu bahwa tidak ada lagi hal yang bisa aku bangun dalam hidup ini yang nilainya melebihi itu. Dan bahwa jika aku mengalihkan pandangan pada momen itu, aku akan menjalani sisa hidupku dengan tahu bahwa aku punya kesempatan untuk melakukan yang benar dan memilih jalan yang lebih mudah lagi. Dan aku sudah melakukan itu sekali dan tahu persis betapa beratnya. Ayu menatapnya cukup lama setelah itu lalu memandang ke ruang tamu, di mana kedua bocah itu akhirnya tertidur di sofa dengan mainan di tangan mereka dan kue ulang tahun yang masih setengah di meja. Dan kebisingan pesta yang sepenuhnya digantikan oleh keheningan dua anak yang tidur dengan kedamaian seseorang yang telah menjalani hari yang baik dan tidak membutuhkan apa-apa lebih dari itu. Dan ada kelengkapan dalam gambaran itu yang tidak diucapkan dengan lantang oleh siapapun, namun yang keduanya rasakan dengan kejelasan yang sama. Dan ketika Ayu mengembalikan matanya ke Rizky, ada sesuatu di sana yang tidak ada di taman pada Sabtu pertama itu. Bukan awal dari sebuah kisah baru, melainkan pengakuan bahwa kisah yang penting selalu adalah yang itu, kisah dua bocah di sofa dengan mainan di tangan mereka, dan bahwa semua yang terjadi sebelumnya, kesalahan itu, jarak itu, 3 tahun itu, 42 hari di rumah sakit itu, hari-hari Sabtu yang datang satu persatu,
mobil-mobilan biru itu, buku bergambar itu, ulang tahun keempat itu, adalah jalan yang membawa mereka ke momen ini di dapur dengan lap piring terlipat di meja dan anak-anak yang tidur di ruang tamu, dan bahwa kedepannya satu-satunya jalan yang ada adalah terus membangun apa yang sedang dibangun, perlahan, dengan kejujuran, tanpa jalan pintas, dengan cara yang dibutuhkan oleh hal-hal yang benar-benar bertahan untuk dibangun.